Saudara, kita memasuki seri nasihat yang ketujuh atau Sirena 7. Seperti yang tertulis dalam Roma 12 ayat 15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Saudara, walau sekilas tampaknya tidak ada yang istimewa dan luar biasa dengan nasihat ini, namun nasihat ini sangat penting dan relevan untuk kita renungkan, terlebih lagi di dalam kondisi seperti saat ini ketika ikatan sosial sehari-hari terasa semakin longgar. Mungkin lebih tepatnya adalah relasi antar manusia yang mengalami pergeseran makna yang sangat mendasar, yang mungkin tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Pergeseran yang saya maksudkan di sini adalah ketika di satu sisi orang cenderung sibuk dengan dirinya sendiri dan nyaris tidak menghiraukan lingkungannya. Dengan gadget di tangan, orang bisa asik dengan dirinya sendiri. Dan seakan gadget itu menjadi bagian menyatu dengan dirinya. Tetapi di sisi lain, orang bisa menjadi sangat peduli dengan sekelilingnya. Terlebih lagi ketika mereka menjumpai hal-hal yang luar biasa atau tidak biasa. Dengan gadgetnya, dia bisa membuat sesuatu yang tidak biasa itu menjadi konsumsi publik di belahan dunia yang lain, melalui foto ataupun video yang menjadi viral. Kita mengenal dengan baik fenomena viral, bukan? Entah video ataupun foto yang viral di media sosial. Bukankah itu kontradiktif? Dua hal yang saling bertolak belakang dalam satu realita, yaitu ketika viralisasi sesuatu, entah itu foto ataupun video di media sosial itu terjadi, pertanyaan kita, apakah itu tanda kepedulian sosial yang makin tinggi kah? Atau kepedulian sosial dalam bentuknya yang berbeda? Jadi mana yang sesungguhnya terjadi? Gadget membuat orang semakin antisosial, ataukah justru gadget membuat orang menjadi semakin peka terhadap lingkungan sosialnya? Hingga viralisasi foto ataupun video di media sosial itu menjadi semakin marak dan bahkan menjadi fenomena yang umum. Bahkan terkadang cenderung dipaksakan, sehingga atas nama meningkatkan rating diri atau meningkatkan viralisasi tadi, orang berani bermain-main dengan maut dan bahkan terkadang melawan hukum. Gejala apa yang sesungguhnya sedang terjadi? Meningkatnya kepekaan sosialkah? Kepekaan sosial dalam bentuk barukah? Ataukah justru perilaku antisosial yang sedang muncul dalam kemasan kepekaan sosial yang sedang menjadi gejala umum? Pertanyaan-pertanyaan tersebut membawa kita kepada pertanyaan teologis yang utama, yaitu apa itu kepekaan sosial? Bila mana suatu perilaku disebut memiliki kepekaan sosial? Fenomena viral seperti yang kita jumpai akhir-akhir ini di media massa, benarkah itu masih adanya kepekaan sosial di masyarakat kita? Semoga. Tetapi sayangnya, jika kita renungkan lebih dalam, bukan tidak mungkin sesungguhnya itu adalah narsisme dalam bentuknya yang baru. Artinya, gejala viral di media sosial itu justru digerakkan oleh hasrat orang untuk bisa eksis di media sosial. Semakin viral, semakin eksis. Itulah nilai yang menggerakkan. Jika demikian yang terjadi, bukankah yang sedang menjadi gejala sesungguhnya adalah narsisme bentuk baru dalam kemasan kepekaan sosial? Nasihat Paulus yang mengatakan bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Nasihat ini tidak saja mengingatkan kita akan pentingnya empati, tetapi nilai yang jauh lebih dalam dari empati. Kata meta yang diterjemahkan dengan kata penghubung dengan memiliki pengertian berada di antara atau berada bersama-sama. Itu berarti, saudara, nasihat ini mau mengatakan kepekaan sosial lahir dari perilaku hidup yang beresonansi atau ikut bergetar dengan lingkungan sosialnya. Artinya, perilaku sosial atau perilaku hidup yang digerakkan oleh getaran-getaran spiritual sebagai tanggapan atas apa yang terjadi di sekelilingnya.
Kita tidak akan pernah berjumpa Tuhan saat kita menjadi antisosial. Kita tidak akan pernah mampu mendengar suara Tuhan saat kita tidak mampu mendengar suara sesama kita. Tuhan menangis bersama dengan sesama yang menangis. Tuhan pun tertawa bersama dengan sukacita sesama kita dan kegembiraan alam semesta. Menjadi sesama berarti ketika suara Tuhan yang hadir melalui suara sesama kita menggetarkan kita dan menggerakkan kita untuk melakukan karya bagi Tuhan, untuk kehidupan yang lebih baik bagi sesama kita dan kehidupan alam semesta ini.